Halo rekan-rekan, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai GeoMapit. Dan di sini setelah rekan-rekan mengetahui pembelajaran GeoMapit mengenai UI dari GeoMapit, kemudian GeoMapit Editor, dan juga pembuatan project dan juga pembuatan layer, sekarang kita akan melakukan pembelajaran selanjutnya yaitu untuk digitasi. Nah, rekan-rekan di sini ketika sudah masuk ke dalam UI dari GeoMapit Editor yang sudah dibahas, kita akan lanjut ke bagian fitur search dan kemudian kita akan menuliskan Pungkur karena kita akan melakukan digitasi di daerah Bandung Lautan Api. Nah, rekan-rekan bisa tulis saja langsung di sini Pungkur dan nanti akan langsung muncul hasilnya yang kita ambil di bagian region ini, yaitu Pungkur di daerah Regol, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian setelah berada di sini kita akan langsung mengklik bagian titik yang ada di sini. Nah, kita akan langsung berada di hasilnya itu berada di daerah Pungkur, Regol, Jawa Barat, Bandung. Kemudian kita akan melakukan zoom in, jadi untuk dari mouse-nya itu bisa digunakan zoom in. Kita akan merujuk ke bagian sini, yaitu di dalam terminal Tegalaga, yaitu di daerah Bandung Lautan Api. Nah, sekarang kita akan langsung membuat atau melakukan digitasi untuk si taman ini. Sekarang kita akan melakukan yang pertama di membuat layer baru. Jadi di sini kita akan membuat polygon, point, dan juga line string. Tapi sekarang kita akan mendigitasi secara polygon terlebih dahulu. Kita klik bagian buat layer baru dan kita akan melakukan digitasi dengan nama tertentu. Sekarang untuk nama layernya saya akan menamakan dengan polygon Bandung Lautan Api. Jadi di sini kita akan melakukan digitasi di bagian Taman Bandung Lautan Api keseluruhan ini. Dan nantinya kemudian akan kita lakukan digitasi. Kita akan memilih polygon, ini juga deskripsi layarnya jika berkenan diisi, tapi sebenarnya tidak wajib. Tapi memang jika ingin diisi untuk catatan dan informasi tambahan bisa dilakukan pengisian di sini. Kemudian kita akan memilih foldernya, tapi karena saya belum membuat folder, ini kita bisa biarkan saja seperti ini. Tapi jika rekan-rekan ingin buat folder, bisa klik bagian buat folder. Sekarang kita akan klik bagian ini untuk membuat layer yang juga harus dipastikan kembali bahwa tipe geometrinya adalah polygon. Kemudian kita klik buat layer. Nah, ketika sudah muncul untuk layer barunya, kita akan melakukan digitasi. Caranya adalah kita klik bagian tengah ini, yaitu kita akan melakukan digitasi. Nah, ketika sudah klik di bagian sini, nanti rekan-rekan bisa melihat di bagian toolbar kanan ini ada bentuk logo seperti ini, artinya digitasinya sudah aktif dan kita bisa melakukan digitasi sekarang. Kita akan klik bagian kotak ini dan kemudian kita akan mulai melakukan digitasi untuk di daerah Taman Bandung Lautan Api atau Taman Tegalaga, Bandung. Kita akan mulai dari sudut paling sini untuk melakukan digitasi. Seperti pada prinsip JS, rekan-rekan bisa memperhatikan node-node-nya yang nantinya bisa merepresentasikan ruang geometri atau ruang geografis dari tempat yang ingin kita representasikan, yaitu Taman Tegalaga ini. Kita langsung buat saja. Nah, sekarang kita sudah melakukan digitasi untuk polygon Bandung Lautan Api. Dan kemudian di sini kita bisa lihat bahwa warnanya berwarna biru transparan. Sekarang kita akan menyimpan hasil digitasinya. Caranya adalah kita akan melakukan save dengan kembali mengklik bagian persegi dengan ada pensil ini yang ada di bagian dashboard kiri ini. Kita klik dan ini sudah tersimpan menjadi polygon. Nanti rekan-rekan bisa merapikannya sendiri jika memang kurang. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan digitasi kembali tapi dengan menggunakan tipe geometri yang berbeda. Yaitu sekarang saya akan menggunakan point. Saya ibaratnya konteksnya di sini ingin melakukan pengambilan POI titik-titik atau point of interest yang berada di daerah Bandung Lautan Api di sekitaran Jalan Peta Bandung. Nah, sekarang saya akan membuat layernya. Saya akan membuat namanya adalah POI sekitar Taman Bandung Lautan Api.
Kemudian kita bisa memilih titiknya adalah titik poin, dan kemudian kita bisa klik membuat layer. Nah, di sini sudah muncul POI sekitar Taman Bandung Lautan Api. Kita akan melakukan digitasi kembali. Sekarang kita akan klik kembali di bagian sini, yaitu adalah persegi yang ada pensilnya. Dan kemudian di sini kita akan melakukan digitasi dengan cara melakukan penitikan titik-titik terdekat di daerah poligon Bandung Lautan Api, yaitu kita kembali ke bagian kanan atau di sebelah toolbar kanan. Kita klik, kemudian kita akan memilih titik-titik yang menjadi spot terdekat di poligon Bandung Lautan Api ini. Yang pertama, saya akan klik bagian Museum Sri Baduga, ini akan saya jadikan landmark. Kemudian selanjutnya saya akan kembali melakukan penitikan. Ketika rekan-rekan ingin melakukan penitikan kembali, nanti bisa kembali ke daerah titik yang ada di toolbar kanan tadi. Kemudian saya akan klik bagian Taman LPM Community ini. Kemudian selanjutnya saya akan klik bagian Masjid Ar-Risalah, menjadi key landmark. Dan juga yang terakhir saya akan memilih SD Negeri 3 Kopo. Nah, ketika sudah, kita bisa melakukan penamaan atau kita bisa mengecek atribut table yang ada di dalam tipe geometri point ini. Nah, sekarang kita akan save terlebih dahulu digitasinya, dan kita akan ke bagian table atau kita akan mengidentifikasi dan juga membuat informasi untuk layer point ini. Kita klik bagian tabel dan kemudian kita akan membuat kolom baru. Kemudian kita klik kolom baru, dan di sini ada beberapa opsi-opsi yang bisa teman-teman atau rekan-rekan ambil manapun yang dibutuhkan. Nah, sekarang karena konteksnya kita akan melakukan pengambilan informasi POI dan juga mendapatkan informasinya, kita sekarang akan membuat kolomnya terlebih dahulu dan juga isinya. Sekarang kita akan klik bagian kolom baru dan kemudian kita akan menuliskan nama kolomnya, yaitu POI terdekat di Taman Bandung Lautan Api. Kemudian kita akan memilih tipe datanya, deskripsinya juga bisa ditulis jika memang dikehendaki untuk ditulis. Kita juga bisa memilih tipe data yang lain. Tapi karena sekarang konteksnya adalah nama, maka dari itu kita akan memilih bagian teks. Kita akan menambah kolom, dan kemudian di sini ada tulisan POI terdekat di daerah Bandung Lautan Api. Nah, sekarang kita akan menuliskan namanya satu persatu. Pertama, kita akan klik bagian nomor ini, dan kemudian kita klik bagian extended-nya di bagian mana. Kemudian kita klik titik yang pertama, ini dia berada di Museum Sri Baduga, maka dari itu kita tulis langsung Museum Sri Baduga. Kemudian selanjutnya kita akan klik bagian sini dan kemudian kita bisa pilih. Nah, sekarang ada di Taman LPM Community. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, ini ada di bagian Masjid Al-Risalah. Dan kemudian yang keempat ada di bagian SD Negeri 143 Kopo. Nah, ketika kita sudah melakukan penamaan, kita juga bisa kembali ke poligon untuk menamakan poligonnya. Sekarang kita matikan dulu tabelnya, dan kemudian kita akan klik bagian poligon Bandung Lautan Api. Kita akan klik bagian tabel, dan kemudian kita akan menamakan nama poligon ini. Kita klik kolom baru, dan kemudian kita klik nama poligon. Dan kemudian kita akan memilih tipe data teks dan kita akan menambah kolom. Kemudian kita akan menamakan poligon ini sesuai dengan nama tamannya, yaitu Taman Bandung Lautan Api. Ketika sudah dilakukan penamaan, kita bisa enter, dan kemudian selanjutnya kita akan melakukan digitasi poligon yang lain, yaitu dengan cara membuat layer baru yang sekarang untuk layernya adalah layer line string.
Nah, kita akan klik bagian line string dan kemudian kita akan menambahkan nama layernya sesuai dengan line string yang diinginkan. Nah, sekarang saya ingin membuat jaringan jalan di Jalan Oto Iskandar Dinata dan Jalan Astana Anyar. Nah, sekarang saya akan membuat nama layernya yaitu jalan di sekitar Taman Gunung Lautan. Kemudian kita akan klik bagian membuat layer. Dan kemudian di sini kita akan membuat kolom baru untuk melakukan digitasi. Tapi sebelum itu kita akan melakukan digitasi terlebih dahulu sebelum membuat kolomnya dengan cara mengexit dari tabelnya dan kemudian kita klik digitasi lagi di bagian sini. Kemudian kita akan melakukan digitasi dari bagian ujung sini sampai dengan jalan sini. Kita akan klik bagian kanan kembali yang ada gambar penggaris ini yang mirip dengan penggaris dan kemudian kita klik dan kita akan melakukan digitasi. Kemudian kita bisa melakukan di bagian kanannya dan ini sudah jadi satu string dan kita bisa melanjutkannya lagi. Ini juga bisa dirapikan sesuai dengan digitasi yang dikehendaki. Kemudian di bagian kanan dan selanjutnya di Jalan Astana Anyar. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 tipe geometri yang ada. Dan di sini kita bisa melakukan labeling dan juga melakukan styling layer, tapi itu ada di sesi selanjutnya. Itulah tutorial mengenai bagaimana membuat layer dan juga membuat digitasi yang ada. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.